Kalau saya diemin, saya kasih tahu kamu selesai nggak jadi kencing. Makanya saya suruh jalan dulu. Tapi saya ketemu anjing itu, anehnya kenapa? Anehnya ya di anjing itu nggak aneh. Lah anjing itu jagain situ. Yang aneh Agusnya. Lah saya tanya, kamu ketemu Agus dalam? Iya, tidur dari tadi tidur di dalam. Enggak lah, nemenin saya kencing kok, udah bilang gitu. Ini demi Allah mas. Saya yang nemenin kamu tadi, waktu kamu bawa peserta balik, itu dia udah ada di belakangmu. Minta izin sama saya, anak sini mau saya bawa, anak kurang ajar kata dia bilang gitu. Saya dibilang kurang ajar. Wah jangkrik, saya kan paling marah loh begitu mas. Mana pak orangnya pak? Wah nggak usah dilawan kayak gitu, orangnya udah tahu. Karena dia bawaan saya itu bawaannya Pak Waribi, ya saya kasih tahu supaya kamu tenang dan tidak tahu bentuknya dia. Saya rubah jadi Pak Agus, supaya kamu kenal. Jadi kamu merasa lah sebetulnya dia kesel kenapa? Karena sama kamu diajak ngobrol temenin aku ya. Jadi kok kayak kamu tuh malah nggak takut. Jadi malah dia penasaran sama orang yang berani. Padahal kalau saya tahu ya saya lari mas. Everything is possible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kita kedatangan narasumber yang sebenarnya ini adalah teman saya sendiri. Kita ketemu waktu di motor ya, Mbah. Iya mas. Jadi saya sih manggilnya Mbah Pras. Orangnya masih muda padahal. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mbah? Baik. Alhamdulillah sehat. Mas Adi gimana? Alhamdulillah sehat. Siap. Mbah, sebenarnya kita kan ada satu kesamaan. Ya. Satu kesamaan masalah horor. Saja. Secara nggak sengaja ya. Secara nggak sengaja. Ketemu di motoran, hobinya sama motoran. Iya. Pas deket-deket ngobrol, ternyata ada cerita lucu nih kita berdua. Yang sama nggak sengaja background saya sama Mas kontennya Mas Dandi ini kebetulan hampir sama. Kapan-kapan main ke tempat saya Mbah, kita ngobrol-ngobrol. Oh siap, saya bilang gitu. Nah, saya hadir sekarang. Cuman bahkan lebih ke profesional. Kalau kita kan nggak, karena mungkin Mbah kan backgroundnya dulu ada di TV. Boleh cerita dulu nggak Mbah? Ya, waktu siap. Itu masalah dunia lain kalau nggak salah ya. Iya betul. Mbah ini adalah orang yang di balik layar dunia lain, sama masih dunia lain, sama apa lagi Mbah? Iya itu. Itu doang ya. Akhirnya dunia lain selesai. Silahkan boleh cerita Mbah. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, salam sehat. Selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan selalu sehat, diberikan berkah, umur panjang, sehat. Amin. Perkenalan dulu, saya Pras. Panggilannya biasanya kalau di kantor itu dulu Mbak Pras, karena saya pegang dunia lain dari zamannya Hari Panca, kemudian diganti ke Rudi Kawilarang, Diko Oliver, sampai terakhir Ali Zainal, terus selesai. Jadi 4 generasi ini, 4 host. Host pertama, host kedua, host ketiga, host keempat, semuanya saya bikin gundul. Karena tadinya nggak gundul ya, semuanya saya bikin gundul. Aslinya nggak ada yang gundul itu, semuanya memang sengaja gundul. Yang namanya Rudi Kawilarang itu dulu rambutnya panjang. Kalau tahu Rudi Kawilarang yang main di GGS, ganteng-ganteng serigala itu. Nah, ya, itu jadi bapaknya. Dulu host kami, ya selama dunia lain hadir di pemirsa, kebetulan saya sutradaranya. Jadi saya diminta bikin cerita tentang konten horor, tapi yang sifatnya tetap ada pendidikannya. Nah, ada pembelajaran di situ bahwa ternyata hidup di dunia ini tidak sendirian. Ada hal-hal yang dalam iman kita Islam, kita dinyatakan untuk percaya kepada gaib, tapi tidak boleh mengimani dia kegaibannya. Jadi kita tetap beriman kepada Allah. Cuman
secara harian kita sebagai manusia tentu tidak pengen atau bersinggungan dengan hal-hal tersebut. Tapi kadang-kadang aneh tidak aneh, kita sering bertemu. Makanya konten di dunia lain itu membuat sesuatu yang dikatakan lain itu supaya gimana caranya supaya kita bisa tahu kayak apa sih dunia lain itu. Jadi dibentuknya dunia lain itu maksudnya supaya pembelajaran buat pemirsa. Artinya bahwa hidup di dunia ini kita bukan terbagi ya, ada dimensi-dimensi lain yang hadir di kehidupan kita. Cuman kadang-kadang kita tidak diberikan sesuatu yang lebih sama Allah untuk bisa mengetahui mereka. Hanya beberapa orang yang kemungkinan bisa atau gimana. Saya juga kurang tahu karena saya tidak mendalami itu. Artinya saya murni bekerja supaya apa yang tidak real atau tidak ini dan apa yang kurang dipercaya itu bisa kita nyatakan dalam suatu gambar atau cerita gitu. Nah ini saya tertarik begitu dipanggil Om Dandi, saya lihat konten dulu itu dia cerita tentang hal-hal gaib. Saya sebetulnya bukan cerita yang hal gaib, suka sama yang gaib. Saya aslinya dulu penakut karena tidak tahu. Kalau kita tidak tahu pasti kita takut. Tapi setelah kita tahu akhirnya kita penasaran. Kalau yang penasaran kan akhirnya kita pengen tahu apa sih gitu. Akhirnya saya dan tim saya waktu itu ya kru pertama kali ditugaskan ini bingung mau ngapain gitu. Akhirnya semua saya serahkan kepada narasumber sama orang-orang yang kita ambil untuk cerita. Karena saya menciptakan host itu tidak untuk bercerita, tapi untuk menggali cerita. Jadi ceritanya dia orang awam yang tidak tahu apa-apa dan bertanya sama orang yang ngerti gitu. Ya dalam arti tanda kutip ya mas, ngerti gitu itu ya pokoknya hal-hal gaib. Akhirnya kita bertemu dengan beberapa orang di satu cerita, yang mana setiap cerita itu kebetulan narasumbernya ganti-ganti dan setiap daerah ganti-ganti. Di mana tempat yang semakin angker atau semakin tempat itu diceritakan, kita semakin suka karena kita mau memberikan suatu pembuktian pada pemirsa bahwa supaya kamera saya ini, kamera yang di depan ini bisa menerima atau bisa melihat. Tapi ya sulit karena yang di dunia itu memang frekuensinya berbeda dengan kamera yang kita gunakan ini gitu loh. Apalagi sekarang modelnya udah eranya digital, makin nggak bisa lagi. Soalnya kalau semakin tingkat kualitasnya semakin tinggi, maka dia semakin sulit karena dia frekuensinya jauh lebih rendah. Itu kalau menurut mereka ceritanya gitu. Ya saya nggak ngerti, nggak ada hitungannya ya mas. Gimana ngitungnya kayak gitu ya? Ya kira-kira prolog saya gitulah. Monggo yang mau diceritakan tentang apa, saya bisa bantu. Saya siap. Waalaikumsalam, Mbak. Ya. Ada yang gabung. Ya. Saya nggak tahu nih kenapa giliran Mbak yang datang, ada yang mau gabung lagi. Ini saya enggak tahu, cuman saya merasakan gitu. Cuman ya sekali lagi, makanya saya berhenti cerita supaya nggak rame. Karena teman-teman yang dulu ikut syuting dulu kadang-kadang ya suka ikut-ikutan. Itu tuh si Mbak tuh datang tuh ada aja. Ternyata banyak sebenarnya kalau misalnya ini bisa kelihatan yang begitu Mbak datang ke sini tadi saya agak ini dari tadi udah assalamualaikum, assalamualaikum. Waduh, lah kok banyak nih, udah ada 3 nih yang datang. Oke Mbak. Ya. Kalau dunia lain, tapi semuanya itu real atau ada yang bikinan juga Mbak? Iya. Ya. Karena kan mungkin orang-orang kan ini disuruh cerita juga gitu kan. Iya, yang ini kayak gitu kan. Makanya kan karena ada yang wah ini bohongan nih, wah ini beneran enggak nih, ini beneran enggak kan pasti kan orang akan bertanya-tanya kayak gitu lah. Nah, kira-kira gimana sih ya kalau misalnya prosesnya itu apakah real benar-benar real atau mungkin ada yang bikinan atau gimana? Ya saya jawab. Kalau kita mendatangi suatu tempat dimanapun lah atau suatu tempat yang dikatakan petilasan atau goa atau bekas hutan atau rumah sakit yang udah lama nggak pernah kita tempatin atau apa, kita pertama kali yang datang itu selalu bertanya sama narasumber yang bukan paranormal lah disebut, tapi orang sekitarnya. Jadi misalnya daerah sini saya tanya, di sini apa sih yang suka aneh-aneh gini mas, ini ada sumur gini. Ya saya lihat sumurnya, kayak apa sumur, saya lihat ya sumur nggak ada apa-apa seperti biasanya. Tapi pada saat sama saya lihat kan kira-kira jam 2 siang, survei jam segitu, jam 3, jam 4. Begitu saya lihat jam 9 ya rasanya ya lain sama yang lihat yang jam 2 siang itu gitu. Padahal ya saya nggak bisa, cuman kan artinya pada saat saya lihatnya kok rasanya nggak enak gini-gini. Ternyata mungkin dulu pernah ada sesuatu yang dikorbankan di situ atau jatuh di situ atau kecelakaan di situ, kita kan nggak tahu. Jadi residual energinya itu macam-macam mas. Nah ada beberapa saat itu ada Mbak Sarah Wijayanto, ada banyak lah
ada ya, yang narasumber kita yang memang cerita, yang bisa dan cerita itu. Karena saya profesional dalam hal broadcast, maka saya harus menceritakan secara broadcast. Di kamera saya, jujur, kalau penampakan itu kelihatan betul penampakan, maka akan saya ubah dengan kamera yang ada di kepala, Mas. Jadi saya taruh kamera di peserta itu, di kamera itu supaya benar-benar lihat. Sedangkan saya membutuhkan gambar yang istilahnya fix. Fix itu artinya gini, pada saat si peserta itu melihat sesuatu yang aneh, di kamera dia tuh harusnya diam gitu, jangan terlalu banyak bergerak. Kalau peserta kan biasa kalau melihat sesuatu bergerak gitu. Jadi dia bukan grogi, gambarnya blur, nggak bisa fokus karena dia kan nyari fokus dulu. Sedangkan di mata dia kameranya infrared. Jadi kalau daerah yang dia lihat itu jangkauannya dari infrared hilang, maka kita sulit dapat gambarnya. Maka hampir dari kamera, iya bener, dari kamera yang si pemirsa ini nggak bisa dapat dulu. Jangan ngomong dulu. Nanya terus ya kan. Yang itu Mbah, yang ini Mbah. Iya, nanti saya ceritain, tenang aja. Pokoknya jadi ngelihatnya itu kadang-kadang blur karena kadang-kadang dia enggak jauh di sana, kadang-kadang di sini gitu kan. Cuman karena lensanya nggak dapat fokusnya, hilang. Jadi kamera blur itu bisa terjadi sesuatu energi lewat di depan dia. Jadi dia blur, nggak bisa lihat apa-apa. Ini sebenarnya anginnya tadi nggak begini, Mbak. Ya, kenceng banget anginnya. Mulai saya pikir waktu sampai nanti ada kipas angin di sini. Atau ya enggak. Akhirnya kenapa jadi kenceng banget di sini? Lanjut, Mbak. Ya, akhirnya saya katakan bahwa yang saya pegang, karena sutradara ada 3. Selama saya pegang, itu saya tidak pernah mau menggunakan trik apapun. Karena saya pesannya tadi, kita harus memberikan tontonan dan tuntunan. Jadi pembelajaran supaya pemirsa yang di rumah ngelihat bahwa dunia lain itu diciptakan bukan karena iseng-iseng terus kita konten jadi gini. Ya konten kalau mau saya bikin setan-setanan banyak. Tapi kadang-kadang yang nggak terima juga banyak. Yang nggak terima bukan orang, Mas. Banyak. Yang setannya malah berita karena dia merasa bahwa dia nggak seperti itu gitu loh. Karena dia nggak seperti itu gitu. Ya akhirnya entah saya pagi tidur ribut sendiri di kamar, ganggu, matiin, nyalain lampu. Ya kadang padahal kartu itu udah masuk, ya tetap mati ya. Berapa kali saya gini, percaya nggak percaya Mas, itu hotel yang nggak rusak gitu loh. Setelah dipegang sama ini teknisi normal lagi. Dan akhirnya ya udah kayak gitu-gitu tuh sering kebawa. Makanya saya kalau pulang suka sama Pak Ustadz tuh suka bareng-bareng kita berdoa supaya kita pulang wis nggak usah bawa apa-apa lah misalnya kayak gitu-gitu. Ya kira-kira cerita gitu. Jadi saya tetap memberikan satu yang real, yang tontonan yang real. Kalaupun ada suara-suara atau lemparan-lemparan, itu sebetulnya karena lokasi kita syuting itu kadang-kadang penonton pengen dekat kita. Nah, sehingga saya harus tarik monitor, Mas, agak menjauh supaya orang nontonnya di sekitar sini, supaya jangan mendekat ke lokasi. Tapi kebanyakan ya nyun sewu ya, saya pernah ada cerita lucu, Mas. Gimana, Mas? Lagi suasana horor, tiba-tiba sekitar jam 2 atau jam setengah 3 malam itu ada night ride. Ada sepedaan lewat 2 orang. Nyun sewu Pak, dari Langkung mau lewat. Saya bilang, wah kita ketawa semua. Wah ini lagi serem-serem. Ya kayak gitu. Jadi maaf kalau ada pun bocor suara-suara itu, karena itu memang nyeril. Ya ada suara orang rame, ada ini. Karena ya tempatnya tuh dikelilingi sama ribuan orang nonton. Pengen nonton gitu. Aduh apa sih dunia, padahal kita izinnya izin kesunyian. Bukan izin keramaian. Cuman ya mau nggak mau, asal tim datang, dunia lain dulu. Pasti pada pengen lihat kayak apa sih setannya. Setannya nggak ada. Kok kita nggak bawa setan ya kan. Ya maksudnya gitu loh kan. Kayak gitu tuh masyarakat kita senang. Tontonan kayak gitu senang. Jadi kadang-kadang saya juga kadang-kadang nonton bosen, Mas. Jadi kita nonton gitu. Kok metu-metu gitu. Mana kok nggak keluar-keluar gitu. Mana nggak keluar-keluar. Katanya serem. Nggak taunya malah dikontrol room seremnya. Iya, kejadian anehnya malah dikontrol room. Yang aqua tiba-tiba puprak tumpah gitu. Padahal anginnya nggak ada gitu. Ngomong anginnya tambah kencang gitu. Anginnya tambah kencang. Iya. Gitu kira-kira. Ini Mbak, bisa ceritain nggak Mbak? Ada satu cerita mungkin, karena saya juga ini dari tadi juga ayo ceritain gitu tadi. Cuman makanya saya pengen dengar dari Mbah nih, kira-kira yang untuk saat ini yang paling menurut Mbah tuh paling ngeri lah. Waktu posisinya di mana, terus kejadiannya seperti apa? Ya, justru kejadian serem itu berlangsung pada saat
syuting berlangsung sama persiapan. Hmm. Contoh aja pada saat kita break karena cuaca tidak mendukung hujan, gerimis lah. Sehingga saya tidak bisa mengantarkan peserta. Kalau mengantarkan peserta dari lokasi control room ke ruang uji nyali, kan jaraknya kira-kira hampir 200 meter atau 300 meter gitu. Walaupun jalan itu kita tidak explore karena lokasinya memang nggak bagus sama pencahayaannya sulit gitu loh. Ya, karena kamera tuh harus mundur, kita harus di depannya peserta kan. Jadi si host membawa. Nah, ceritanya tuh gini, saat uji nyali berlangsung, otomatis kita konsentrasi di control room, kecuali peserta di sana. Kejadiannya saat break, saat kita lagi break, saya sebut aja tempatnya. Maaf barangkali pemirsa tahu Gunung Merapi. Jadi di tempat meninggalnya almarhum Mbah Marijan, itu ada satu tempat atau satu rumah yang tidak terkena lahar karena posisinya memang saya nggak tahu apakah tidak termasuk dari jalur lava atau gimana, tapi ya tinggal satu rumah itu. Cuman satu rumah ini kayak misalnya ini kaca, ini udah lebur, jadi dia udah seperti bubuk, jadi dia karena kena awan panas itu mika kaca ini udah kayak serbuk gitu. Tapi masih utuh kacanya. Kalau digini kan hancur, cuman mereka nggak mau giniin karena memang udah biarin gitu. Jadi si rumah temboknya kuat, tapi rumah di sekitarnya hancur. Nah, konon di rumah itu ada semacam benda atau pusaka yang ditaruh sehingga rumah itu tidak rubuh. Karena memang masih ada urusannya sama Merapi katanya. Saya nggak ngerti, padahal paranormalnya begitu. Karena dari Mensewo ini kalau saya bicara gini, Pak Waribi dalam ini mungkin tahu, jadi saya nggak bisa bohong mas. Jadi saya ceritakan apa adanya. Beliau bilang apa yang kamu lihat di sini ya begitu aja. Ya udah ada peserta di situ dan hampir setiap peserta yang ikut di dalam ruangan itu nggak ada yang kuat. 15 menit menyerah, 10 menit menyerah, 3 menit menyerah. Waduh, yang orang datang itu pakai tato itu. Saya mau ngetes, saya berani. Justru dia yang paling cepat. Selesai itu cepat kalau gitu. Karena cepat dan akhirnya hujan gerimis, kita nggak bisa ini kita break. Nah, saat break ini lah lucunya di situ. Saya duduk berdua sama Pak Waribi karena kita nggak bisa tidur. Ya seperti biasa kalau lagi tugas gitu nggak bisa tidur. Terus di sini ada kameramen saya 2 orang, ada makeup karakter Mas Andi duduk sebelah situ. Pak Waribi bilang lagi asik-asik kita ngobrol. Di sini aja ya buat saksi bahwa teman-teman mungkin tidak percaya yang namanya hal gaib. Atau gimana ya karena kalian kan kerjanya di TV ya, saya biasa real aja gitu, apa saya nganggap ini saya kerja gitu aja. Nah tiba-tiba Pak Waribi ngendiko atau matur, kita mau kedatangan tamu, nanti kita biar jawab aja, yang jawab nggak usah kalian, biar saya sama Mas Pras aja yang jawab, kata Pak Waribi gitu. Iya udah. Pak Waribi itu siapa? Pak Waribi ini tokoh paranormal di Jogja, Teram. Sekarang alhamdulillah beliau masih sehat, alhamdulillah, dan dia ada di sana. Makanya saya izin Pak Waribi, saya mau cerita langsung. Jadi gini, Pak Waribi pesan, nanti kedatangan tamu dari mana? Wong kita di atas gunung mas, tempat kaki Gunung Merapi itu kan udah nggak ada orang kecuali tim kita kan. Bener, nggak lama kemudian kedatangan satu anak muda pakai batik rapi gitu, pakai gini, sama satu orang tua, rambutnya gondrong segini, pakai belangkon, datang. Kulon, ya monggo Pak Nara, dan datang tuh. Sinten, kata Pak Waribi kan biasa ada. Nah, saya ya pakai bahasa Jawa, jadi siapa? Saya dari dusun sebelah. Sebelah mana? Idul, bilang sebelah. Selatan sana. Nah, akhirnya datang tuh. Yang anak muda langsung duduk dekat kita, yang bapak-bapak tua tuh agak menjauh gitu di sana. Cuma saya lihat jelas itu bapak itu, dan saya rasa teman-teman kameramen juga tahu gitu. Nah, marah-marah, intinya marah bahwa tolong ini dihentikan, acara dunia lain ini dihentikan, karena kemarin ada acara seperti ini yang merusak keadaan yang ada di situ, katanya. Merusak gimana? Iya, jadi mereka gini tapi tidak dikembalikan lagi Pak, bikin sesuatu yang akhirnya menjadi marah. Ya, saya bingung kan marah, terus saya tanya Pak Waribi, gini nanti saya jelaskan Mas Pras, ini marahnya itu karena tempatnya diacak-acak atau gimana ya, mungkin acaranya nggak sesuai sama berkenan sama dia. Nah, makanya kita di sini menceritakan apa yang memang sebenarnya di sini. Nah, terus ya sebagai tamu, tentu saya sebagai tuan rumah mau minum apa, saya tawarin. Kopi aja. Kopi. Kebetulan kita selalu bawa kopi saset tuh.
ini Pak, nggak mau, maunya kopi aja. Kan saset ada kopi sama gula, dia nggak mau, maunya kopi aja. Akhirnya kita, ya bubuk ada, kan dia bawa tubruk, nggak usah pakai gula Pak, kasih tuh, saya seduhkan. Yang saya bingung itu 3 orang teman saya itu nggak ada yang ngomong Pak, cuma diem aja. Saya tegur tapi nggak ngomong, pokoknya yang kameramen 2 sama makeup artist nggak, cuman tapi tahu ikut, iya Pak monggo. Nah Pak Waribi udah cerita ya, sudah ngobrol. Intinya Pak Waribi akan membetulkan tempat ini bahwa setelah syuting kita tidak akan mengganggu wilayah sini, setelah ini kita rapikan kembali, kita izin pamit, tapi mau izin syuting dilanjutkan gitu kan. Ya sudah kalau syuting nggak mau dilanjutkan sudah, nanti kami pamit, mudah-mudahan hujannya terang. Dia ngomong gitu. Ya akhirnya nggak lama dia pulang, dia cuma minta dibawain kopi itu aja, sudah. Dan yang cewek itu Mbah, mohon sinten dulu. Saya tanyakan itu siapa Mbah yang gonjreng itu. Monggo pinara, nggih. Begitu doang, monggo. Udah kan, mereka pergi pamit, ya sampun ya udah, saya lanjut izin ya siap. Salam buat Pak Lurah, itu saya nggak tahu kan, desa sebelah kan ada lurahnya. Salam gitu, ya nggak apa-apa Mas, lanjut, pergi ke sana. Saat dia pergi ini, Panjul nih datang ke teman saya Panjul. Pak siapa Pak? Gitu kan. Panjul ini suka bawa ini teman-teman. Kalau suka bawa helm sama lilin atau apa itu, yang bawa helm itu namanya Panjul, orangnya botak yang suka bawa helm. Nah, dia bilang, Pak itu siapa? Bilang gitu, tamu. Nah lalu mereka juga baru pada bisa ngomong, iya Pak itu siapa kok nggak mau nonton kita. Maksudnya biasanya gini, kalau ada orang yang datang, kita ajak nonton supaya mereka tahu cara syutingnya. Jadi kalau syuting ini kita bikin seperti ini supaya mereka juga tahu bahwa kita nggak main-main gitu loh. Bikinnya apa adanya aja udah, gitu kan. Akhirnya dia pergi ke sana, nggak sopan lu gitu kan. Susul sama dia. Panggil sini kalau mau makan Indomie. Wah masa kita belum nyiapin apa-apa, dia mau pergi aja. Kejarnya sama Panjul. Awalnya dia bilang nggak usah, tapi dia masa ikutin lagi. Mentok sampai sana sampai ujungnya nggak kelihatan, dia pergi tadi, dia balik lagi. Nggak ada orang. Nggak bisa Pak. Kenapa? Makam belakangnya jurang kok, bilang gitu. Mau ngusul kemana? Kamu merinding saya. Ya maksudnya gitu. Terus pada penasaran kan, itu siapa sih? Saya bilang gitu. Ya itu tadi, saya cuma mau nunjukin, kata Pak Wari, bahwa kalian harus percaya yang gaib. Karena yang gaib itu ada, cuman kalian nggak bisa lihat. Makanya tadi sampean bisa lihat, tapi nggak bisa ngomong. Yang bisa ngomong yang diizinkan saya, gitu loh. Kan aneh. Kok ya dia gitu ngomong nggak? Saya ngizinkan karena kamu program direkturnya. Ya kamu yang bisa ngobrol. Produser saya di dalam tidur. Ini padahal tahu kita ngobrol. Saya dengar ngobrol, saya males. Karena tidak dilibatkan sama Pak Waribi untuk menjadi anggota yang hadir di situ supaya bisa melihat. Ya kita berlima aja. 1, 2, 3, 4, 5. Persis ganjil 5 orang. Panjul baru datang. Lihat ada orang datang kan, ya berarti kan apa yang dilihat sama kita kan dilihat dia juga. Iya. Berarti kan dia lihat gitu. Iya. Lihat kan? Ya. Udah, jadi yang tadi datang itu, yang kesini tadi anak muda itu jin. Yang menyerupakan dirinya sebagai anak muda. Nah yang gondrong tadi katanya Pak Wari itu siluman harimau. Karena nggak bisa ngomong, cuma gitu, ditanya gitu. Saya bilang, wah ya nggak percaya. Ya itu kejadian-kejadian kayak gitu real saya alami. Saya Igun, almarhum Gus Mau, kameramen, udah meninggal Mas. Kameramen saya udah meninggal baru meninggal kemarin, sakit jantung. Terus sama Sandi, makeup artist. Dah berempat. Orangnya kebetulan masih hidup. Jadi kalau mau cerita saya bohong boleh ditanya sama orang itu. Orangnya saksinya masih ada. Jadi itulah salah satu cerita yang kalau dibilang real ya real, tapi kalau dibilang nalar kepala saya cari sampai kapan ya nggak bakal ketemu itu orang. Ya kan kayak gitu. Itu salah satu cerita lucu. Banyak cerita lucu. Berarti tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang winyet itu biasanya memang lokasi yang memang bukan seperti rumah sakit atau apa itu, tapi lebih kepada peninggalan, petilasan atau hutan gunung Merapi atau bekas kejadian bencana alam yang notabene di situ banyak penduduknya tiba-tiba habis, gitu. Habis karena suatu bencana atau apa. Itu pasti ada yang nerimo sama yang nggak terima. Jadi yang nggak nerimo ya tetap di situ melakukan kegiatan sama ya masak ya itu gitu. Jadi yang punya rumah yang buat lokasi uji nyali di Merapi itu cuman tinggal 1 orang ibu. 1 orang ibu itu ditutupin sama anak-anaknya begini, jadi ngeroyok ini. Jadi ditutupin selimut basah,
anaknya semua yang nutupin meninggal. Kena awan panas itu. Iya. Tapi si ibu enggak. Nah, ibu itu masih tinggal di situ karena dia merasa bahwa anak-anaknya Masih. selalu hadir. Jadi dia masak di situ. Maka yang kita bawa beras, nasi segala macam, kita tinggal buat mereka ya, Bang. Dan saya disuruh pindah pun ibunya nggak mau. Anak saya sampai ngasih makan, Pak, katanya. Nah, kita mikir orang udah nggak ada kok. Ya cuman ya ibunya tetap begitu. Ya kayak orang bilang, kok saya nggak dipundut sekalian gitu. Maksudnya kok saya nggak ikut sekalian. Jadi kayak dia tuh gelo gitu. Akhirnya kita ini dan kita laporkan ke dinas bahwa ada ibu yang, oh ya Pak, kita perhatikan, kita tetap ini. Jadi beberapa orang yang memang disuruh pindah dari lokasi itu bukannya nggak mau, tapi memang ya wes mati yo neng kene gitu kan. Ya kayak gitu modelnya, mati ya di situ. Ya kayak gitulah Mas kira-kira ceritanya. Itu baru satu tempat. Nanti kalau mau tanya cerita lagi yang lain ada lagi yang lucu. Ya kira-kira seperti itulah. Jadi itu cerita horor yang tidak dibangun atau tidak direncanakan, tapi terjadi gitu di tempat itu. Gitu. Jadi ya wes jalan gitu aja. Paginya ya sampai di hotel ya kita cuma ini tadi malam ada apa sih kayak gini. Aku bilang sampai kita pulang tuh di pesawat tuh masih mau ngomong gini. Tim darat tuh udah jalan sampai ngomong gini. Kita tuh kemarin beneran kedatangan ini Mas. Ya saya juga nggak bisa ngomong. Saya diem. Tiba-tiba saya malas aja nanya apa gitu sama. Saya nggak seneng lihat orangnya sok kayak gitu. Terus kameramen tuh. Terus si ini Igun. Igun padahal penakut gitu. Igun ini asli kameramen saya penakut. Ya cuman akhirnya ya terpaksa harus ikut karena pekerjaan. Dipaksa kerja jadi harus ikut. Ya udah, itulah kira-kira salah satu cerita. Mbah, tadi kan masalah tamu ya. Iya. Terus dari ini ada cerita lain nggak? Sebetulnya bukan cerita lain, masih dalam satu cerita. Jadi Gimana? setelah tamu itu pergi, saya masukkan peserta dan yang saya bilang tadi kan gerimis. Tiba-tiba gerimisnya berhenti. Berarti kan ya sudah, ini yang mengizinkan Allah karena kita harus bisa syuting lagi. Ya, masukin peserta. Pesertanya berjalan. Oh, pesertanya berjalan. Habis itu dia berhasil nih pesertanya. Berhasil bertahan dari waktu yang kita tentukan sekitar 3 atau 4 jam. Gitu, 3-4 jam udah mau pagi. Jadi mau menjelang subuh jam 4 lah, kira-kira setengah 4. Kita mau tutup nih. Saya ambil peserta sebelum diberesin seperti biasa saya kayak capek itu kan kadang-kadang pengen kebelet kencing gitu. Pak Waribi saya izin dong. Saya kamar mandi dulu, jangan diberesin dulu, nanti tunggu saya rame-rame. Sama-sama kita beresin ini, jadi kita doa sama-sama. Baru kita pulang. Pak Waribi bilang gini, kamu tahu kamar mandinya? Ya tahu, saya tadi kan udah survei kamar mandi sebelah sana. Saya jalan ke sana, nanti gak lama saya balik. Gitu, sama Waribi saya. Bawa penerangan, bawa nih saya bawa senter. Berani kamu? Tumben itu Pak Waribi itu ngomong selalu, berani kamu? Saya bilang, ya berani, saya tugas itu ya. Tempat itu ya mau nggak berani, orang kebelet pipis mau saya ikat kan nggak mungkin. Ya saya berani Pak Waribi, saya jalan. Nah begitu saya jalan, kok dilalah papasan sama Mas Agus. Mas Agus ini asistennya Pak Waribi. Jadi yang selalu kalau beliau syuting sama kita, dia selalu ada asisten yang ya bawain baju, nyiapin kopi, nyiapin makan segala macam. Ya, Mas Agus, yo, kamar mandi. Mau kemana? Kamar mandi. Kamar mandi ya udah. Nanti sebentar saya balik kan gitu. Berani gua gitu kan. Ya udah yuk, kalau mau nemenin. Yo, nemenin saya kan. Aman kan? Nemenin Mas Agus. Udah kamar mandi. Jadi kamar mandi di sana tuh gedek. Kayak gedek ini, cuman di bawah tuh ada sisa segini nih. Jadi kesananya bisa kelihatan gitu. Karena ini WC. Udah saya buang air kecil di situ. Gak lama kosok depan saya tuh ada sesuatu putih gitu Mas di bawah. Orok, gue mondar-mandir 2 kali. Tak sensor kan. Ya apa sih? Saya lihat gini, kayak anjing Mas, anjing warna putih. Bersih. Padahal tempat kotor. Anjing itu putih bersih. Udah saya biasa aja, saya bisa anjing kan. Udah kelihatan anjing, udah aneh gitu kan. Saya keluar, saya rapi, saya bersihin, saya keluar, saya jalan. Mas, kayak gitu kan. Mas Agus, ayo. Yo, gitu kan. Bareng sama saya. Saya liatin tuh anjing itu ada di sekitar saya. Jadi dia tuh nggak pergi jauh. Ada di kaki saya. Selalu ngikutin saya. Terus saya gituin kan. Sana. Diem aja. Malah gitu. Malah nyonggong gitu kan. Udah sana. Dia bilang gitu kan. Udah balik. Gitu kan. Saya bingung, anjing putih ini anjing siapa di sini kan. Mas Agusnya ngeliat ada anjing? Ada Mas Agus di belakang saya kok. Nggak ngeliat ada anjing juga? Iya tahu lah. Oh. Nah,
Kirain cuma Ini- doang yang lihat. Ceritanya lucunya di belakang. Oh, Ya kan saya bilang cerita lucu. Oh, iya. Begitu jalan, gede, anjing tuh melipir. Saya udah mau deket Pak Waribi. Dari jauh Pak Waribi udah senyum gini ngeliatin saya. Kayak gini. Ngopo gue gini kan. Ada anjing. Anjing apa? Anjing putih. Anjing putih gimana? Wah, anjingnya cakep, masih bagus. Terang. Putih bersih. Cuma matanya bersinar. Mungkin karena kena sentuh Senter. senter saya. Kena senter saya jadi terang gitu kan. Udah, saya diam nyampe gini. Kamu ketawa-ketawa kenapa? Ya enggak, Bapak itu ketawa kenapa? Saya udah habis kencing kok diketawain. Ya enggak ketawa-ketawa, kamu selamat tuh aku seneng. Emang ada apa toh? Saya bilang gitu. Wong saya ditemenin Mas Agus. Udah sana masuk dulu lihat krunya gitu kan. Masuk dulu. Gitu. Bagusnya ada di sana. Masuk di dalam, Agus tuh pakai celana pendek sini Mas. Pendek, buka baju tidur ngorok. Oh, bocah itu cepat banget tidurnya. Orang itu cepat banget tidurnya. Balik lagi. Pak, ada apa sih sebenarnya Pak? Saya bilang gitu kok. Bapak kok kayaknya penuh rahasia gitu. Aku nggak penuh rahasia. Supaya kamu itu ngerti. Kalau saya diemin, saya kasih tahu kamu selesai nggak jadi kencing. Makanya saya suruh jalan dulu. Tapi saya ketemu anjing itu. Anehnya kenapa? Anehnya ya di anjing itu. Anjing itu nggak aneh. Lah anjing itu jagain situ. Yang aneh Agusnya. Lah saya tanya, kamu ketemu Agus dalam? Iya, tidur dari tadi tidur di dalam. Enggak lah, nemenin saya kencing kok. Udah bilang gitu. Ini demi Allah Mas. Saya yang nemenin kamu tadi, waktu kamu bawa peserta balik, itu dia udah ada di belakangmu. Minta izin sama saya, anak sini mau saya bawa. Karena kurang ajar kata dia bilang gitu. Saya dibilang kurang ajar. Wah jangkrik. Saya kan paling marah loh begitu Mas. Mana orangnya Pak? Nggak usah dilawan kayak gitu. Orangnya udah tahu. Karena dia bawaan saya itu bawaannya Pak Waribi, ya saya kasih tahu supaya kamu tenang dan tidak tahu bentuknya dia. Saya rubah jadi Pak Agus supaya kamu kenal. Jadi kamu merasa lah sebetulnya dia kesel kenapa? Karena sama kamu diajak ngobrol temenin aku ya. Jadi kok kayak kamu tuh malah nggak takut. Jadi malah dia penasaran sama orang yang berani. Padahal kalau saya tahu ya saya lari Mas. Kan saya bilang wah ini pengalaman aneh yang lucu yang saya bilang tadi. Makanya begitu saya tanya, jadi siapa tuh Pak? Saya bilang, itu genderuwo. Ya genderuwo kayak gitu kan. Jadi dia dirubah jadi itu. Jadi sepanjang perjalanan ini ya tadi itu cuma ahu sama yo gitu kan. Ya mungkin bisa kalau jawab gitu kan. Cuman ya saya suasananya biasa, cuman yang kecium bau saya itu kayak singkong dibakar, ubi dibakar kayak gitu-gitulah. Tapi bukan karena saya mikirnya itu di situ masih banyak api-api yang kecil-kecil. Saya pikir dari bau itu, dari biasa aja. Karena ada kandang sapi Mas, itu masih bara. Karena sapinya semua kebakar di situ. Jadi kebakarnya itu kelewatan awan panas, baru asapnya tuh abunya turun. Jadi jenazah yang ada di situ ditemukan itu selalu dalam kondisi itu karena dia narik hawa panas itu, mati lah. Baru ketutup sama wedus gembel. Jadi bukannya mati karena kerubuhan wedus gembel, jadi hawa panas yang sekian ribu derajat tuh lewat, buat mati semua, baru ditutup. Jadi kayak dimakamin gitu. Ya saya udah dari situ saya balikin. Kok tadi nggak bilang? Nggak apa-apa, saya cuma mau ngetes bahwa kamu jangan main-main sama orang ini. Saya gitu, karena dia juga ada piandelnya, dia bilang gitu kan. Ya biarin aja. Ya kamu tahu anjing itu siapa? Dia bilang gitu. Anjing itu ya mbahmu. Oh mbahku? Iya dia ngikuti situ. Nanti kalau dia berantem berdua, kamu nggak tahu, kamu bingung. Ya kan? Akhirnya itu mbah itu. Yang cewek ya, kayak gimana kalau tahu? Saya gambarkan nih. Orangnya pakai belangkon, pakai sorjan hitam lengan panjang, kerisnya di sini, kumisnya jepaplang, sama persis. Iya makanya, ya kan, kumisnya jepaplang. Makanya saya mikirnya, yang pakai belangkon. Itu mbahku. Mikirnya gitu, nggak tahunya. Nah, kalau saya cerita pasti hadir. Karena saya bilang saya ceritanya nggak mau bohong supaya apa yang benar. Kalau saya bohong, saya kena sakit. Saya tiba-tiba dibantar batuk lah apa. Iya, karena nggak seneng kalau diceritain bohong. Makanya saya cerita padanya. Ya, orangnya pakai belangkon, kumisnya jepaplang, nganggo surjanan. Iya. Gitu, matanya nyerang. Nah iya, kalau lagi berubah jadi orang seperti itu. Kalau tidak jadi orang ya macan. Oh gitu. Teman tak cerita tanya ibu, semua persis. Plek. Mbah turunannya Rio Penangsang semua begitu. Mbahku dulu ada
menurut istilah Jawa itu katanya dulu beliau ada merangsang. Ya wis, saya manut, saya nggak tahu, ya udah ngikut itu. Sama kejadiannya sama yang kejadian di Waedu, di rumah Waedu ini Sumedang. Waedu di Sumedang itu punya goa namanya Goa Ratu. Di situ kalau sesuatu sih yang datang itu bentuknya macan. Dari semua teman yang hadir di situ, yang nemplok itu cuma saya sama Gun. Plok, Gun kena buntutnya, saya kena tangannya 2. Macan tuh mukanya di belakang saya ini sampai gini, gitu, jilat-jilat ini. Kamu tuh kok sama Sewu ya, Prabu Siliwangi, itu kok malah dijilat-jilat itu gimana? Kan saya anak teker, Pak motor, saya gituin aja. Saya supaya ngilangin takut, soalnya saya yang bener lu Ki. Saya sih berasa di sini kayak kemoceng aja, kemoceng 2 gini. Moceng nyangkung di sini. Si Gun, Bang, libet di keluar nih ular apa? Itu buntutnya, Mas. Buntutnya di situ. Mana jaraknya di sana, Bang? Gedenya kayak apa tuh macan? Begini. Cuma Pak Edu cerita. Bukan saya ya, Bah. Kalau manggil saya Abah. Dia nggak pernah bisa bilang Mbak. Bukan saya yang megang ya. Ini tangan saya di depan. Ada yang kan di sini yang ngerasa gini. Iya, di sini gini kanan. Gini. Jadi mulutnya tuh di kepala saya gini. Tapi saya kan nggak bisa lihat. Jadi ya Bapak Waedu itu yang ceritakan. Waedu itu dalang di Sumedang. Jadi saya cerita apa adanya. Ya kalau saya obrolin juga tahu saya bilang gitu. Ya gitu udah. Ya itu seneng. Nyun Sewu mungkin merasa sama-sama macan kali. Jadinya dia suka. Ya kira-kira gitu lah cerita lucu kedua. Oke, makasih Mbah. Jadi nyerocos sendiri. Gak apa-apa Mbah. Sebenarnya sih masih banyak banget kan cerita-cerita dari Mbah. Yang di sebelah itu yang cewek juga. Kenapa kok putus kata. Cuman ya nantilah untuk episode berikutnya. Kalau misalnya dihabisin sekarang, nanti nggak ada episode lanjutannya nanti. Karena berapa tahun Mbah di TV berarti ya? Saya masuk dari TV 7 pertama berdiri sampai sekarang ya pensiun 2018 sekarang berarti udah 2 tahun hampir 8 tahun lah. Kemudian 8 tahun. 8 tahun Padahal syutingnya berapa kali seminggu? Seminggu biasanya kita 3 tempat. Jadi ada break 1 hari untuk apa metabolisme supaya kembali normal. Hidupnya udah nggak normal. Waktunya orang tidur kita kerja, waktunya orang kerja kita tidur. Jadi balik aja ya. Berarti kan masih banyak banget nih cerita. Banyak. Macam-macam lah. Oke, nanti kita next selanjutnya lagi untuk cerita-ceritanya lagi. Ya mungkin yang pada nonton ini ada berapa nih? Ada 7, 8. Tadi ada 1 yang nginjek itu tadi. Genteng tadi. Geledak gitu kan. Kalau ada yang dengar, mudah-mudahan kedengeran tadi ada yang nginjek genteng tadi. Oke, gitu aja teman-teman. Next kita lanjutkan. Terima kasih Mbah. Sama-sama Mas. Sama-sama. Kalau misalnya berkenan nanti siap. cerita lagi. Ya paling saya asal kosong atau kita lagi ada klik bisa jalan bareng. Saya sih pengennya kita sowan atau main ke satu tempat yang lucu-lucu lucu supaya lebih banyak lagi interaksinya. Saya pengen interaksi bukan cuma kayak gini-gini ini biasa nih kalau angin-angin gitu ya. Ada yang jahil lebih daripada itu. Yang tiba-tiba kursinya ditarik di belakang gitu. Iya, kadang-kadang kayak udah saking hebatnya kekuatannya dia tuh bisa sampai kayak gitu. Yes. Kalau misalnya nanti insya Allah ada waktu kita bisa penelusuran, monggo, siap. Nanti insya Allah lah mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Amin. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Mantap. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau cerita juga silahkan. Tapi Mbah Pras ini juga next masih banyak cerita-cerita yang lain. Siap. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.